Pernah nggak teman-teman mikir, kayaknya aku berdakwah cuma sampai kuliah aja deh, kalau udah lulus udah selesai gitu. Atau misalnya ada waktu-waktu lain dimana kita ngerasa udah deh, kayak gue cukup sampai segini aja gitu, udah nggak usah dilanjutin lagi. Hal-hal yang seperti itu ya, semoga nggak ada gitu perasaan seperti itu. Semoga perasaan kita adalah kita berdakwah, kita berada di jalan-jalan kebaikan, kita berada dalam lingkungan-lingkungan kita beramar ma'ruf nahi mungkar adalah selamanya sampai kita wafat. Dan inilah yang sulit gitu. Jadi insya Allah kalau berdakwah ketika masih kuliah itu masih mudah. Ini kalau di buku ini ya yang bilang, bukan aku. Ini bukunya Syekh Mustafa Mansur. Karena memang lingkungannya kondusif. Kita ada organisasinya, kemudian dalam tanda kutip masih idealis, karena mungkin amanahnya tidak akan sebesar kalau sudah nanti berkeluarga atau nanti udah bekerja dan step-step kehidupan lainnya gitu. Sehingga ini yang harus jadi tekad kita sama-sama, bahwa kita tuh pengen berdakwah selamanya. Kita pengen selalu jadi orang-orang kesayangannya Allah, orang-orang yang Allah bilang di Quran Surat Ali Imran ayat 110 sebagai umat yang terbaik itu tuh sampai wafat gitu. Karena itu yang dicontohkan sama Rasulullah, itu yang dicontohkan sama para sahabatnya. Jadi yang berat itu adalah ketika istiqomah. Ketika hari ini misalnya kita menghitung-hitung nih, kayak udah berapa tahun ya berdakwah gitu. Kalau orang-orang macam kita mungkin tidak habis dihitung 10 jari gitu ya, baru mulai banget, baru entry level banget lah gitu. Nah ini adalah salah satu ujian kita, mampukah kita istiqomah ketika kita pengen bisa mengikuti tapak-tapaknya Nabi, Rasul, dan para orang-orang yang saleh yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang berada di jalan yang lurus gitu. Dan orang-orang yang ada di jalan yang lurus, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyebarkan kebaikan itu udah banyak banget, lebih istiqomah dari kita, lebih impactful dari kita, lebih luar biasa dari kita. Ya mungkin kita nggak pernah tahu orangnya siapa, dan mungkin nggak pernah di up sama media, tapi mereka seumur hidupnya istiqomah berdakwah. Itu sangat mungkin ada dan sangat banyak. Misalnya ketika pandemi ini ya, ini salah satu momen akhirnya aku menemukan, oh ternyata banyak ya ustadz-ustadz atau gurunda-gurunda yang karya-karyanya luar biasa yang aku baru tahu. Dan baru tahu karena ada info tentang wafatnya gitu ya, telah wafat ustadz ini, telah wafat gurunda ini. Ketika biasanya kan kalau ada siapa nih, kita cek kan, ternyata udah banyak banget karyanya, udah banyak banget impactnya sama masyarakat gitu, apalagi orang-orang yang lainnya gitu. Sehingga akhirnya jadi refleksi lagi sama kita, oh ternyata banyak banget orang yang sudah lama bergerak, sudah lama berlari, tapi mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Dan kita nih baru banget masuk nih ke arena gitu, dan sangat mungkin kedepannya kita bakalan berhenti, sangat mungkin kedepannya kita bakalan terlempar gitu, karena nggak ada yang bisa jamin gitu. Buat temen-temen, buat teteh juga, bahkan buat orang-orang yang mungkin udah puluhan tahun di jalan dakwah, sangat mungkin juga berhenti gitu, sangat mungkin juga akhirnya membelot atau berkhianat atau apalah, karena ada bermacam-macam alasan gitu. Maka kita pelajari ya, apa aja sih sebenarnya rintangan-rintangan dakwah, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika nih udah ada mulai tanda-tanda ini nih yang akhirnya membuat kita berhenti dari dakwah, kita bisa kembali berlari lagi mendekat kepada Allah gitu. Karena uniknya atau tantangannya jalan dakwah itu adalah jalan dimana segala halnya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak disukai sama hawa nafsu. Nah ini susahnya gitu. Kita adalah manusia yang mungkin diciptakannya sukanya bersenang-senang, sukanya sibuk dengan urusan kita sendiri ya, itu hawa nafsu semua tuh. Tapi kalau kita ada di jalan dakwah, kita akan mengerjakan yang sebaliknya gitu. Orang-orang mungkin saving uang sebanyak-banyaknya
Tapi ketika para dai ini berpikir gimana caranya biar bisa infak sebanyak-banyaknya, itu hal yang tidak disukai sama hawa nafsu. Gitu. Orang-orang mungkin berpikirnya gimana caranya biar bisa liburan sebanyak-banyaknya, atau bisa bersenang-senang, punya waktu me time sendiri, punya waktu bersenang-senang dengan keluarga, liburan dan seterusnya. Tapi kalau para dai berpikirnya gimana caranya nih waktunya bisa dia persembahkan sebanyak-banyaknya buat orang lain, buat kebaikan banyak orang. Ini adalah hal-hal yang bertentangan sama hawa nafsu. Apakah para dai begitu saja senang gitu melakukan hal tersebut? Pasti enggak. Pasti ada rasa dia harus melawan hawa nafsunya dulu gitu ya. Sampai misalnya orang bisa setahap Abu Bakar, ya nggak mungkin juga ya. Bisa setahap Abu Bakar yang bukan satu-satunya orang ya satu di antara sedikit orang yang dibolehkan sama Rasulullah menginfakkan seluruh hartanya. Karena nggak semua orang boleh menginfakkan seluruh hartanya gitu. Ada yang ketika dia menginfakkan seluruh hartanya jadi fakir, akhirnya jadi jauh dari Allah tuh ada gitu. Jadi buat sampai ke tahap sana ya, derajat dimana surga lebih dekat atau sama dengan Rasulullah adalah tadi kita memang ada masa-masa harus melawan hawa nafsu kita sendiri. Itulah jalan dakwah. Ada di surat Al-Ankabut ayat 1-3. Alif Lam Mim. Adakah manusia yang menyangka bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Gitu. Jadi jangan dikira ketika hari ini kita udah alhamdulillah gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman aktivis dakwah, bareng-bareng berada dalam jalan kebaikan, terus nggak Allah uji lagi gitu ya. Selamanya istiqomah gitu, lurus tanpa hambatan tuh nggak mungkin. Pasti ada ujian ke depannya yang membuat kita mungkin berpikir 1000 kali untuk berhenti aja deh gitu, ngapain sih ada di sini, stay di sini terus. Karena toh ketika kita berhenti juga nggak bakal ada yang nggak ada yang marahin atau nggak ada yang narik-narikin gitu. Semuanya kembali lagi kepada kita gitu. Kemudian apa aja sih rintangan atau halangan berdakwah? Pertama adalah manusia yang berpaling dari dakwah. Jadi ketika kita menemukan penolakan demi penolakan gitu, misalnya kita berdakwah tapi kok nggak ada yang nge-like gitu, kok nggak ada yang nge-seen, misalnya kita bikin tulisan di Instagram atau di update status WA, kita ngerasa nggak berdampak sama orang-orang atau orang-orang tidak mendengarkan, itu salah satu halangannya. Kita akhirnya ngerasa ya udahlah nggak ada yang dengerin juga gitu, udahlah nggak ada impactnya juga dan seterusnya. Nah, kita bisa belajar dari Nabi Muhammad tentunya. Rasulullah aja orang yang luar biasa jenius, orang yang luar biasa pintar, seorang Rasul itu masih dicuekin sama umatnya gitu. Bukan cuma dicuekin lagi, bahkan sampai dihina, difitnah, macam-macam lah gitu. Bahkan kontradiktif banget ya orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Ketika dulu belum turun perintah dakwah, masih jadi manusia biasa, jadi seorang manusia yang dibutuhkan sama banyak orang, kemudian terkenal sebagai seorang yang amanah, integritasnya bagus. Banyak orang yang memuji-muji Nabi Muhammad. Kemudian setelah turun perintah berdakwah, tapi ternyata langsung memusuhi dan berbalik memerangi Nabi Muhammad gitu. Atau kita bisa belajar sama kesabarannya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bukan cuma dicuekin. Kalau kita mungkin masih nggak terlalu sesakit Nabi Nuh, ya iyalah gitu. Misalnya kita berdakwah gitu ya sama keluarga kita, sama teman kita, terus orang-orang kayak gitu ya, nggak nanggepinnya kayak biasa aja atau bahkan dicuekin. Kalau Nabi Nuh bahkan sampai diacuhkan. Kemudian penggambarannya adalah orang-orangnya itu menutupkan telinganya dengan pakaiannya gitu. Jadi bener-bener nggak mau dengerin banget, nggak mau ngelihat apa yang disampaikan sama Nabi Nuh. Jadi bukan cuma lewat gitu, tapi udah bener-bener sampai mengejek. Kalau nutupin baju ke telinga itu tuh udah sampai ngejek, nggak mau dengernya, bener-bener gue nggak mau denger lo ngomong apapun gitu. Dan itu dilakukan Nabi Nuh selama 950 tahun. Ada juga tafsir yang mengatakan selama 1000 tahun. Ini yang akhirnya membuat Nabi Nuh jadi seorang yang
sangat tinggi derajatnya sama Allah karena kesabarannya yang luar biasa. Nabi Nuh menyampaikan keluh kesahnya di surat Nuh ayat 5-9. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Nih bayangin kalau Nabi Nuh berdakwahnya siang dan malam. Itu kadang-kadang kita suka masih pilih-pilih waktu ya. Aduh malam males deh, besok pagi aja gitu, atau siang aja, malam mah istirahat gitu. Tapi kalau Nabi Nuh tuh usahanya udah bener-bener siang dan malam. Ya, bisa dikatakan 24 jam gitu lah ya. Bener-bener usahanya tuh pol-polan banget. Tetapi seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan berselimut dengan bajunya ke mukanya. Dan mereka telah mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh kepada mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan rahasia. Gitu. Kebayang ya, ini udah kayak effortnya 100% banget. Udah siang dan malam, kemudian nyoba terang-terangan, nyoba dengan rahasia, semua cara udah dicoba, tapi ya udah hasilnya seperti itu. Pengikutnya tidak hanya berkisar 80 orang gitu. Atau kita bisa mencontoh dari Nabi Yunus. Itu Nabi Yunus yang marah karena kaumnya berpaling ya, udah didakwahin bertahun-tahun tapi gak juga mendengar. Akhirnya Nabi Nuh kabur, kemudian ditegur sama Allah dengan ditelan ikan nun, ikan paus yang sangat besar gitu. Jadi memang ternyata yang namanya manusia berpaling dari dakwah, manusia gak notice sama apa yang kita sampaikan, itu adalah udah jadi sesuatu hal yang lumrah banget. Dari dulu emang udah kayak gitu jalan dakwah gitu. Dan karena tabiatnya manusia tuh seperti itu ya. Tadi manusia memang kecenderungannya adalah mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan ketika diseru ke jalan dakwah, mereka diminta untuk melawan hawa nafsunya. Gitu. Jadi wajar aja kalau seruan dakwah ini tidak akan semasif dan semeriah ketika ada seruan nobar, ya hal-hal yang menyenangkan lainnya. Gitu. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Dan ini masih kayak ibaratnya level 1. Jadi kalau kita nih baru berdakwah kemudian dicuekin orang-orang, kita udah pundung lah gitu ya, kagak ada perubahan, udahlah gue out. Nah itu baru level pertama banget, belum kemana-mana gitu. Dan memang di surat Al-Maidah ayat 99 Allah berfirman, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Jadi memang tugas kita ya udah cukup menyampaikan. Ketika kita berdakwah nih, ada orang lain yang berubah gara-gara kita, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah. Allah yang ngasih hidayah lewat perantara kita gitu. Jadi sama sekali bukan karena kita tuh cuma jadi perantaranya doang. Tapi yang bisa membuat orang-orang istiqomah kemudian mendekat kembali kepada Allah itu benar-benar hak prerogatifnya Allah gitu. Ada di Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Itu jadi memang pertama ketika kita mampu untuk mengajak orang kepada kebaikan, jangan pernah merasa berbangga hati atau ujub gitu, tuh gara-gara gue tuh dia bisa kayak gitu misalnya. Sama sekali bukan, itu karena Allah. Sebaliknya, ketika tadi misalnya kita berdakwah ternyata dicuekin, apalagi sampai dihina, juga jangan berkecil hati gitu, karena tadi hidayah itu adalah haknya Allah gitu. Dan ketika orang lain berpaling itu bukan sama sekali gara-gara kekurangan kita, tapi kita sudah menunaikan kewajiban gitu. Perkara lain lagi ketika misalnya kita mencoba evaluasi sama cara penyampaian kita coba memperbanyak ilmu, itu ikhtiar ya insya Allah. Ketika ikhtiarnya tadi udah maksimal, misalnya Nabi Nuh ikhtiarnya kurang maksimal, apalagi udah 950 tahun, udah siang dan malam, udah segala cara. Nabi Muhammad ikhtiarnya udah kurang apalagi untuk mendakwahi pamannya misalnya Abu Thalib yang sangat dia kasihi. Itu pasti udah luar biasa karena Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas, seorang yang jenius. Tapi ketika ternyata nggak berhasil, jangan berkecil hati gitu, karena bisa jadi karena memang Allah yang belum menurunkan hidayah kepada dia, atau mungkin dia yang belum mau
membuka hatinya gitu. Tapi kewajiban kita setidaknya telah purna. Yang harus kita lakukan adalah kita tuh harus terus-menerus berada di jalan yang lurus. Jadi jangan pernah kita ngerasa ketika misalnya nih kita udah berdakwah terus kita ngerasa orang lain sudah berubah, kemudian kita tinggalin, kita ngerasa udahlah mereka udah baik gitu, kita udah nggak usah melakukan ini lagi gitu. Padahal boleh jadi ketika kita tinggalkan ternyata mereka kembali kepada menjauh dari Allah. Intinya seperti itu. Jadi memang yang namanya menyampaikan kebaikan ini adalah tugas yang terus-menerus, nggak boleh berhenti. Jadi ternyata ketika ada suatu masyarakat yang ternyata lalai gitu atau lupa kepada Allah, boleh jadi itu gara-gara kita yang nggak bergerak gitu, kita yang nggak berdakwah gitu. Boleh jadi kita akhirnya menyumbang kerusakan di masyarakat. Itu misalnya sekarang pandemi ya, misalnya katakanlah pandemi ini adalah azab yang Allah turunkan buat orang-orang di Indonesia gitu, karena misalnya sudah terlalu banyak kemaksiatan. Boleh jadi gara-gara kita gitu. Kenapa? Emang kita salah apa? Misalnya kita ngerasa kayaknya amalan-amalan wajib nggak pernah kita tinggalin. Bisa jadi karena kita nggak bergerak, karena kita nggak mendakwahi orang-orang di sekitar kita gitu. Kita nggak menciptakan proyek-proyek kebaikan yang akhirnya bisa mengingatkan orang kepada Allah gitu. Ini salah satu evaluasi yang luar biasa besar buat aku juga khususnya. Kemudian rintangan kedua adalah olok-olok dan ejekan. Nah ini udah level kedua. Kalau tadi masih dicuekin, kalau level kedua udah sampai diolok-olok dan diejek. Ini biasanya nahi mungkar. Jadi kalau yang tadi dicuekin biasanya tuh baru amar ma'ruf. Ketika mengajak kebaikan biasanya udah orang-orang tuh responnya ya nggak bakal sampai diejek-ejek dan diolok-olok juga, karena memang sifatnya ya udah amar ma'ruf, mengingatkan kebaikan aja. Tapi kalau udah nahi mungkar, kita melawan kemungkaran, itu pasti akan ada crash, akan ada olok-olokan dan ejekan. Silahkan dievaluasi apakah hari ini kita sudah sering menerima olok-olokan dan ejek-ejekan. Kalau belum, boleh jadi kita jarang melawan kemungkaran. Nah ini juga jadi salah satu PR kita. Kadang-kadang kita tuh berdakwahnya masih ada di zona nyaman, amar ma'ruf, tapi belum ada di zona nahi mungkar ya. Melawan kebatilan itu udah dakwah next level sih kalau menurut aku. Kalau yang sering dikatakan sama Ustadz Akmal Syafril gitu, kadang-kadang para muslim saat ini ibaratnya tuh melempem ketika misalnya Islam dihina atau ada hal-hal yang memojokkan Islam gitu, kita diam aja, kita memilih memaafkan. Padahal kalau di zamannya Rasulullah ada yang menghina Islam, itu perlawanannya luar biasa. Nah kita juga misalnya ketika ada perang-perang pemikiran seperti feminisme ya, misalnya tentang RUU PKS atau hal-hal yang akhirnya membahayakan Indonesia. Nah kita harus juga turut melawannya gitu. Ini yang akan kita dapatkan adalah gangguan, olok-olok, penghinaan dan seterusnya. Nih aku dulu sih aku kalau merasakannya ketika speak up tentang tolak RUU PKS di Instagram, wah itu luar biasa penghinaan dan olok-olokan di kolom komentar gitu. Dan itu baru ternyata kayak gini ya rasanya dihina-hina. Karena biasanya kan aku di kolom komentar sesuatu hal yang adem-adem gitu ya, barakallah, jazakillah, tiba-tiba langsung ada kata-kata kotor, langsung ada hewan-hewan dan seterusnya. Perasaannya tuh kayak tertekan, sedih gitu ya. Terus akhirnya mikir, kayak gini ya rasanya dihina dan olok-olok. Gimana dulu rasanya jadi Rasulullah, gimana dulu rasanya jadi sahabat-sahabat yang bukan cuma diolok-olok. Kalau itu di media sosial lah ya, nggak ketemu fisik sesama fisik. Tapi kalau udah ketemu secara fisik, bahkan sampai disiksa, bahkan sampai ditimpukin batu, disiramin kotoran unta, nggak kebayang sakit hatinya gimana. Karena mereka sesoleh-soleh apapun tetap manusia ya, pasti tetap ngerasain sakit lah. Ditolak pakai verbal aja sakit, apalagi kalau udah sampai pakai fisik dan seterusnya. Level ketiga nih ya, bertahap memang ya. Ketika kita sudah kuat dengan ejekan dan olokan, level ketiga adalah penyiksaan. Nah ini insya Allah kita belum sampai level ini semua ya. Belum sampai disiksa.
Ini kalau yang sampai disiksa level-levelnya para pejuang kita di Palestina atau para pejuang kita di Suriah. Ketika waktu itu aku bareng Smart ngobrol sama para pengungsi Palestina di Suriah. Ini yang mereka rasakan luar biasa ya. Penyiksaannya sangat berat. Apalagi penjara Suriah tuh penjara paling kejam, lebih kejam dari Israel bahkan. Itu yang setiap hari pasti ada yang meninggal. Pokoknya luar biasa kejam. Nah, ini yang sudah mereka alami. Dan ini juga ya yang tadi sudah dialami sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sampai mereka harus hijrah ke Habasyah. Gitu ya, penyiksaan terhadap jasmani, rohani, psikologi juga termasuk penyiksaan. Gitu. Jadi salah satu cara menyiksanya para pengungsi Suriah itu salah satunya dengan penyiksaan psikologi. Jadi mereka ditempatkan dalam suatu ruang yang kecil tertutup. Kemudian di luar ruangan itu di kamar samping kanan kirinya ada perempuan-perempuan yang diperkosa. Gitu. Jadi mereka menjalani malam hari dengan mendengar suara teriak-teriakan dan tangisan perempuan yang diperkosa. Kebayang gak stresnya kayak gimana? Yang lebih stres lagi adalah mereka tuh berpikir, gimana kalau perempuan itu adalah ibu aku? Gimana kalau perempuan itu adalah saudara perempuan aku? Itu yang akhirnya lebih tekanan batin. Gitu. Aku aja dulu ketika operasi kuret kan sempat ke IGD dulu ya, kayak nunggu gitu di lorongnya. Itu aja tuh udah mental breakdown banget. Ada suara bayi nangis, ada suara perempuan nangis-nangis karena ibunya lagi sakaratul maut. Nangisnya tuh bener-bener meraung. Jadi dalam kayaknya cuma 1 jam atau 2 jam, tapi padahal aku waktu itu kondisinya seger kan, karena alhamdulillah ketika dikuret gak sampai kenapa-napa juga, biasa aja. Tapi ketika masuk situ kayak langsung lemas, langsung capek karena ngedengerin itu semua. Kalau para nakes mungkin sudah biasa, tapi kalau aku yang jarang ke IGD gitu, kemudian lewat jenazah didorong gitu ya, diselimutin kain putih, itu tuh udah capek banget pokoknya. Terus aku ngerasain, oh gini ya rasanya jadi para pengungsi Suriah yang penyintas. Mereka di penjara malam-malamnya ngedengerin suara teriakan perempuan-perempuan yang diperkosa dengan kondisi mungkin kelaparan, mungkin habis disiksa juga pagi-paginya. Pasti luar biasa berat. Nah, ini adalah rintangan dakwah selanjutnya. Ada di Quran surat At-Taubah ayat 32, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci orang-orang kafir. Ini adalah kabar gembira buat kita. Jadi walaupun mereka menyiksa kemudian berusaha memadamkan agamanya Allah, tapi Allah itu akan selalu menyempurnakan cahayanya. Gitu. Dan ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Afahasibtum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Jadi bahasanya sampai digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Kalau sekarang mungkin kita ngerasanya nggak sampai tergoncang gimana gitu ya. Tapi ini yang tadi ketika udah tarafnya sampai penyiksaan, itu yang membuat hati-hati mereka seakan-akan digoncangkan. Dan mereka yang imannya kuat dan bersama Rasulullah aja sampai nanya, kapankah pertolongan Allah datang? Dan Allah bilang, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, inilah pahala yang luar biasa yang akan diterima sama para dai ketika mampu bersabar melalui ini semua. Gitu. Dan jangan sampai kita jadi orang yang mengaku sebagai seorang dai berdakwah tapi ngerasa kayaknya nggak ada rintangan apa-apa gitu kan. Merasanya santai, merasanya woles, masih bisa slow-slow. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tertinggal gitu dalam menegakkan kebenaran gitu. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang duduk-duduk, yang tinggal bersenang-senang di rumahnya, menjauhkan diri dari jihad dan dakwah. Nah, ini kekalahan yang sesungguhnya.
Jadi harus sering-sering berevaluasi. Jangan-jangan kalau kita hari ini masih santai-santai, jangan-jangan kita belum ngapa-ngapain, jangan-jangan banyak yang kita lalaikan, jangan-jangan kita tertinggal dari rombongan dan seterusnya gitu. Dan akan sangat mungkin seseorang itu digantikan posisinya ketika dia dalam jalan dakwah. Ketika dia santai-santai, dia tertinggal dari rombongan, hal yang sangat mudah sekali untuk Allah menggantikan dia. Itu boleh jadi ada orang yang lain gitu yang masuk, kemudian ada siapa, sangat mungkin. Ini ada di Quran Surat Muhammad ayat 38, Allah berfirman, dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Jadi hal yang sangat mudah sekali bagi Allah menggantikan kita. Dan di Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, ini juga makjeleb, siapa saja yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kadang-kadang kita itu ketika berjihad suka ngerasa, ketika kita berdakwah suka ngerasa berjasa. Wah, aku udah bisa menjalankan amanah ini, oh aku udah bisa melakukan ini. Padahal dia sama sekali gak berjasa kepada siapapun, tapi dia sebenarnya sedang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadi jihad itu sebenarnya untuk dirinya sendiri gitu. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari semesta alam. Ini tuh cara kita buat menghormati diri kita sendiri, cara kita untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah tuh dengan berdakwah. Karena dulu sahabat Rasulullah yang ibadahnya pol-polan, qiyamul lailnya gak pernah bolong, kualitasnya luar biasa, sholat sunnahnya, wah semuanya deh, amalan sunnah, amalan wajib semua dikerjain. Mereka yang dengan kualitas seperti itu aja masih berdakwah, karena ngerasa gak pede sama amalannya, ngerasa gak pede dia bisa gak menghadap Allah dengan kepala yang tegak. Apalagi kita yang membla-membla gini, futurnya banyak dan seterusnya, pasti kita lebih butuh lagi amalan-amalan dakwah untuk mengupgrade derajat kita di hadapan Allah. Kemudian level selanjutnya, ini level keempat, kelapangan dan kesenangan setelah kesusahan. Nah, ini ternyata adalah level yang lebih berat daripada penyiksaan. Ketika para dai sudah dibuai oleh kesenangan duniawi. Dan ini berulang kali terjadi dalam sejarahnya umat Islam. Jadi kalau kita perhatiin sejarahnya umat Islam itu, ketika misalnya udah peradabannya maju nih, pasti ada momen jatuh lagi. Dari jatuh bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Pas jatuhnya kenapa? Pasti ketika udah ada di atas. Ketika udah di atas, peradabannya udah bagus, wilayah kekuasaannya udah luas, sudah mulai ada banyak harta, sudah mulai ada banyak kemudahan, sudah mulai banyak ada kesenangan duniawi, barulah muncul kalau kata Rasulullah namanya wahan, penyakit dunia, penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini selalu terjadi. Kalau misalnya kita lihat di Istana Topkapi di Turki, kekhalifahannya Turki Utsmani, itu kita bisa ngelihat gimana kekayaannya yang luar biasa. Ada gelas-gelas yang berlapiskan emas, baju-baju yang ada permatanya, pokoknya mewah-mewah kayak gitulah kehidupannya. Nah itu jadi salah satu penyebab kehancurannya umat Islam. Padahal dulu coba kalau kita lihat bagaimana kehidupannya Rasulullah, kehidupannya Umar bin Khattab, Abu Bakar, ketika mereka udah jadi pemimpin, Islam kekuasaannya udah besar, mereka sama sekali tidak mengubah gaya hidup. Nah inilah ya kerennya kualitas mereka. Dengan kekayaan negaranya yang sudah berlimpah ruah, mereka tetap nggak mengubah gaya hidup. Bayangin, misalnya kita nih terbiasa dengan gaya hidup anak kos, misalnya cuma 1 juta per bulan, pokoknya sering makan di warteg gitu lah ya, pokoknya kehidupan anak-anak kos. Kemudian penghasilan kita sudah omsetnya 1 miliar per bulan, tapi gaya hidup kita masih kayak anak kos. Itu kan butuh butuh hati yang luar biasa besar untuk bisa seperti itu. Kemudian duitnya kemana? Miliaran, dia infakkan ke jalan dakwah. Nah itu ibaratnya kayak gitu ya. Dulu Rasulullah, Umar bin Khattab, Rasulullah itu kalau uang harta rampasan perangnya mau disimpan, dia bisa banget kaya raya, tapi nggak pernah disimpan sendirian. Itu pasti langsung diberikan lagi kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Nah inilah bahayanya tadi dunia.
Ketika tadi udah ngerasain punya uang yang banyak, udah ngerasain punya kenikmatan hidup, akhirnya bisa membuat orang-orang berhenti dari dakwah. Akhirnya misalnya kalau kita contohkan hilangnya Andalusia, hilangnya kekuasaan Andalusia dari orang-orang Muslim, terambilnya istana Alhambra. Jadi Andalusia itu peradaban yang sangat maju, yang berdiri selama 700 tahun, bayangin. 700 tahun, kemudian ibaratnya tuh kota metropolitan lah. Orang-orangnya tuh luar biasa pinter, segala ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan ada di sana. Kekayaannya luar biasa. Tapi tadi, karena akhirnya para pemimpinnya terkena wahan, cinta dunia dan takut mati, akhirnya mereka mulai mencari kekuasaan. Kemudian muncul raja-raja kecil, mereka berantem satu sama lain, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta. Ya udah, sampai akhirnya kalau udah kondisinya kayak gitu, gampang untuk dikalahkan sama lawan. Kayak gitu. Jadi ini adalah antisipasi kita ya. Semoga harta tidak melenakan kita untuk menjalankan amanah-amanah dakwah. Yang terakhir adalah suara penghalang yang melemahkan. Jadi akan ada saatnya kita akan bertemu bisik-bisik yang membuat kita pengen mundur dari jalan dakwah. Apakah itu dari teman terdekat? Apakah dari film yang kita tonton? Apakah dari buku yang kita baca? Mungkin ada ide atau narasi seseorang yang mengungkapkan gak penting-penting banget berdakwah misalnya. Hal-hal yang kayak gitu tuh sangat mungkin. Nah ini juga yang harus kita waspadai. Kalau dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah itu sering banget dibisik-bisikin sama orang-orang munafik. Contohnya ada di Quran Surat At-Taubah ayat 81. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas jika kamu memahami. Gitu. Jadi selalu aja ada orang yang kayak gitu. Udah gak usah deh gitu. Dan seterusnya. Itu pasti ada bisik-bisikan kayak gitu. Atau ada yang bilang juga kayak gini. Ada di Surat Ali Imran ayat 168. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Misalnya ada orang-orang yang sering bilang gini, coba aja kamu dulu gak ikut kayak gini. Misalnya gitu. Coba aja kamu dulu gak dakwah-dakwahan, pasti kamu sekarang udah jauh lebih sukses misalnya. Hal-hal yang kayak gitu. Tapi padahal tadi yang namanya berdakwah itu tuh buat diri kita sendiri. Kebaikannya semuanya buat diri kita sendiri. Dan di Ali Imran ayat 146, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang berkata, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita dalam posisi mendapat bencana di jalan Allah, mendapat bencana lagi berperang, dapat musibah, dapat apapun, itu akan sangat mudah sekali ada bisik-bisikan setan yang membuat kita ngerasa ini gara-gara dakwah nih gitu. Ini dulu aku rasakan ketika keguguran. Ketika keguguran aku sempat ada bisik-bisik, kayaknya gara-gara aku banyak sharing, kayaknya gara-gara aku banyak aktivitas ini dan itu. Gitu. Nah itu adalah bisik-bisik yang harus kita hindari ya, karena asalnya dari setan. Jadi ternyata berat memang ketika lagi di jalan dakwah kemudian dapat musibah, tetap bisa husnuzon. Nah di situ adalah ujiannya bagi orang-orang beriman. Ternyata ada yang lebih terakhir lagi, kekerasan hati karena lama tidak berdakwah. Nah ini hati-hati. Jadi ketika kita vakum, aku vakum dulu deh 3 bulan misalnya. Nah itu buat balik laginya tuh pasti susah. Jadi hati-hati, jangan pernah vakum atau istirahat dari dakwah, karena boleh jadi itu yang akhirnya membuat kita berhenti dan terlempar dari gerbong ini. Itu teman-teman, insya Allah ini yang harus kita waspadai sama-sama. Semoga kita bisa selalu istiqomah, terus berada di jalan dakwah sampai akhir hayat kita. Buat apa? Buat kita sendiri, buat bekal kita di akhirat. Semoga kita mampu menghadap Allah dengan percaya diri, dengan tersenyum bahwa kita sudah memberikan semuanya, mempersembahkan semuanya untuk Allah dan Rasulullah. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.